Shalom, selamat sore Bapak. Maaf mengganggu waktunya. Saya atas nama Agustina Melaate sedikit berpendapat tentang virus corona atau COVID-19. Nah, wabah corona ini pertama kali ditemukan di negara Cina. Nah, penyakit ini sangat atau cepat menular ke beberapa manusia yang akhirnya akan terdapat negatif penyakit wabah corona. Nah, di beberapa kalangan masyarakat khususnya di Indonesia sudah terdapat beberapa masyarakat atau beberapa manusia yang sudah negatif COVID-19. Nah, untuk mengatasi COVID-19 atau wabah corona ini, kita dapat ikut peraturan dari pemerintah atau yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya oleh Bapak Gubernur NTT. Nah, corona ini dapat menyebabkan kematian dan dapat mematikan manusia. Banyak orang berpendapat kritik tersebut dari sayap kanan terhadap pemerintah atas coronavirus adalah upaya selubung untuk mendapatkan dukungan dari para pemilih menjelang pemilu. Menanggapi klaim Arab Saudi mengenal tidak adanya stempel di proposal warga negara studi yang berkunjung ke Iran, Kementerian Penanganan Virus Corona cenderung dipusatkan di bawah kendali pemerintah pusat. Apa pemerintah khawatir wabah ini menjadi ajang pertarungan corona baru COVID-19, virus yang bermula di Wuhan dan menyebar luaskan ke seluruh dunia. Penyebaran hingga sekarang diprediksi masih jauh dari kata berhenti. Nah, untuk mengatasi virus corona tersebut, kita bisa mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau dokter atau ahli-ahli dokter, memakai masker atau tinggal di rumah atau mencuci tangan dengan sabun untuk mengatasi virus corona tersebut. Menghadapi wabah global virus corona, kita harus menyesuaikan diri dengan kebiasaan yang baru. Misalnya, tetap saling menyapa tanpa harus berjabat tangan dengan sabun, mengenai masker bagi yang sakit. Dengan adanya kasus-kasus positif, menjadi wajar apabila publik semakin ingin tahu. Nah, virus corona tersebut atau mengenal seluk-beluk menyebabkan virus ini di Indonesia. Soal lokasi penyebaran, misalnya, dianggap perlu bagi masyarakat dapat berantisipasi terhadap penularan di daerahnya. Namun, tampaknya pemerintah tidak semudah untuk menuruti keinginan Sekretaris Jenderal Pemerintah tidak mencegah mengendalikan penyakit. Pemerintah Kesehatan publikasikan atas
atas lokasi penyebaran tidak perlu dilakukan oleh pemerintah karena dapat menimbulkan segala respon yang bermacam-macam. Menurut para supe corona hanya menggigit ribuan nyawa, tetapi juga mengubah tata cara kehidupan manusia di seluruh dunia, mulai dari interaksi sesama maupun proses berhubungan dengan Tuhan. Kebanyakan orang-orang yang tinggal di rumah karena virus corona terhindar dari wabah virus corona yang berdampak dalam kehidupan keagamaan umat manusia. Sejumlah gereja yang mengubah tata cara ibadah demi menahan penyebaran penyakit COVID-19. Sementara manusia, virus dapat menyebabkan penyakit infeksi pernapasan ringan hingga penyakit yang lebih parah. Virus corona pertama yang menginfeksi manusia didefinisikan manusia pada setengah tahun. Nama virus corona sendiri berasal dari bahasa Latin. Virus corona yang mematikan binatang ini terbagi menjadi 4 subkelompok utama yang dikenal sebagai alfa. Virus corona yang menular ke binatang dan menular ke manusia. Nah, virus corona ini dapat dan atau cepat menular ke manusia apabila kita tidak saling menjaga. Nah, penyakit ini dapat menular melalui berciuman, berjabat tangan, dan tidak mengatur pola makan. Menurut para virus corona bukan hanya merenggut ribuan nyawa, menular dari orang ke orang. Caranya dari orang yang terinfeksi virus corona ke orang yang sehat. Penyakit menyebar melalui tetesan kecil yang keluar dari hidung atau mulut ketika mereka yang terinfeksi virus bersih atau batuk. Tetesan itu kemudian mendarat di benda atau permukaan yang disentuh dari orang sehat. Lalu orang sehat ini menyentuh dan orang tersebut akan terkena virus corona. Corona juga bisa menyebar ketika tetesan air kecil itu terjangkau. Virus corona adalah virus yang selalu harus diwaspadai, yang selalu menakutkan manusia sekarang saat ini. Virus ini akan selalu bahaya buat manusia. Sementara manusia dapat menyebabkan penyakit infeksi bernapas ringan hingga penyakit yang lebih parah. Keengganan pemerintah untuk membuka data lokasi penyebaran COVID-19 ini tentunya tidak menghindar sebuah kritik. Di sisi lain, pemerintah pusat juga dinilai cenderung membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam menangani COVID-19. Menteri Politik Hukum dan Keamanan misalnya menyatakan pemerintah daerah tidak dianjurkan berbicara penyakit ini karena
informasi. Penanganannya dianggap berpusat di Kemenkes. Tentunya beberapa kalangan upaya pemerintah ini menimbulkan pertanyaan yang selalu menakutkan manusia karena wabah virus corona ini. Mungkin pendapat saya hanya sampai di situ. Terima kasih.